Bapak Sohibu Jamaah Pengawasan King Multazam SOC Jamolikur SOC 29 kan kalau hormati. Semoga lagu rumiyin kul boten sami tansah mujahaken kaos bojo puji syukur wonten karsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten nikmat rahmat hidayah sehingga saged kempal manunggal wonten ing dalem mriki kanthi kinayungan cara hadis. Insyaallah sedaya wonten ing dalinjang punika mangke kawontenan sehat walafiat pun tebihaken saking COVID-19 lan tansah pikantuk lindungan saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Sohibu ingkang kula hormati, saderengipun kawula nyuwun pangapunten anggenipun nyugoto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah haji multazam Kulon Progo angkatan 2019 rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya diberikan kemudahan, keringanan langkah kaki kita ini bisa bersilaturahmi dan tholabul ilmi di dalamnya Bapak Haji Jumantoro SE di Giripeni ini. Semoga langkah kaki Bapak Ibu sekalian serta Sohibul Bait mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan Bapak Ibu sekalian lewat Ustadz Nur Kholis yang pada saat hari ini ada kegiatan yang lainnya yang berbenturan acaranya sehingga meminta saya untuk bisa menggantikan beliau. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelumnya saya ingin menyampaikan sebuah materi yang hari ini materinya itu berupa pertanyaan. Materi kita adalah siapakah saya? Bahasa bahasa lainnya adalah who am I? Utawi kula menika sinten? Bapak Ibu, pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang sangat mendasar bagi kita semuanya. Jika kita ini ingin menjadi orang yang terbaik, ya, orang yang terbaik di hadapan Allah. Karena kalau orang itu menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah, modal dasaripun niku, ya, modal dasaripun kita harus bertanya pada kita. Karena ada satu hal yang penting bagi kita, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Persa Bapak Ibu atasipun man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa? Sinten Pak? Dia akan, siapa yang kenal dirinya dia akan kenal Tuhannya. Leres sangat Pak Agung ya. Jadi barang siapa kita ini mengenal kita, ya, barang siapa mengenal dirinya itu sinten ya, kita ini mengenal kita, sungguh dia akan mengenal Tuhannya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, perkawis mengenal itu bukan hanya tahu kita itu namanya siapa, ya. Kalau kita itu hanya tahu namanya kita itu kan hanya diberitahu dari bapak kita, ibu kita memberitahu kita itu jenenge sapa. Aslinya jenenge kita itu mungkin biyen ra dijenenge Tripitarai, gandeng biyen ra kuat nyanggo jeneng dibancaki ganti jeneng. Saged to nggih? Wontenipun ngoten niku. Lalu kemudian ada juga nama kita itu, namanya itu artinya apa? Bukan itu saja mengenal diri kita.
Jadi kalau mengenal diri yang sesungguhnya adalah bagaimana kita ini mengenal kita sejatinya kita itu siapa. Kita sedang sering dihadapkan sebuah berita yang terus menerus gencar sekali sekarang ini, yaitu kasusnya Sambo, gitu. Itu sebagai contoh orang yang tidak mengenal dirinya itu siapa, ya. Jadi kalau orang itu kenal dirinya siapa, saya yakin dia akan mengenal Tuhan itu siapa. Karpe Allah niku karpe kaya ngopo ngertos, ya. Bahkan orang itu dengan tidak mengenal dirinya itu akan menjadi orang yang sak karpe wudeli dewi. Misalnya begini Bapak Ibu, Pak Haji Jumantoro ini pakai baju putih. Karena beliau sadar pakai baju putih lengannya panjang, maka beliau tidak akan mudah meletakkan tangannya sembarangan. Karena tahu kalau baju putih itu begitu ndelehke ning meja sing mungkin ada debunya, reget ketok. Leres mboten? Jadi kalau ada orang yang sadar akan dirinya itu siapa, sedang pakai apa, sedang berposisi sebagai apa, maka dia tidak sembarangan melakukan segala hal. Pasti pakai dipikir, pakai diperhitungkan, dipertimbangkan masak-masak, baru bertindak. Nah, itulah maka hari ini Bapak Ibu, yang namanya mengenal diri itu bukan berarti bahwa kita itu tahu nama kita, orang tua kita siapa, alamat rumah kita di mana, bukan itu. Nah, saat ini Bapak Ibu, ini ada pertanyaan. Sudahkah Bapak Ibu kenal dengan kita sendiri? Ampun tepang lo dereng. Ini pertanyaan nggak gampang loh, Pak. Sudahkah kita kenal dengan kita? Belum. Nah, kalau ada yang jawab sudah, ada sebuah indikator. Jika dirinya itu kenal dengan dirinya, maka indikator ini akan bisa menunjukkan. Contohnya begini, kalau Bapak Ibu jawab sudah, saya sudah kenal dengan saya, lalu pertanyaan berikutnya akan dijawab seperti apa? Kalau Bapak Ibu sudah tepang dengan diri Bapak Ibu dalam waktu 1 hari 2 hari kemarin, ya, atau dalam waktu seminggu ya, Bapak Ibu sering boten bisa terjadi emosi meledak, marah-marah ke kalian ke putra, marah sama suami atau istri, gitu. Ketika orang itu sedang dalam keadaan emosi, amarah muncul, itu sudah menandakan bahwa dirinya tidak kenal dengan dirinya. Lalu yang berikutnya, kalau kita kenal dengan kita dalam kurun waktu beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu ngerasakan mboten tansah raos was-was. BBM arep munggah, isune wis was-was, wah sesuk regane muda, wah sesuk terus wis bingungi. Wonten mboten ingkang ngaten iki? Zaman ketriyen niku wonten undak-undakan BBM pun biasa tur awake dhewe nak nggih mboten terus dadi paceklik to. Ratus dados jatuh miskin. Nggih mboten. Itu yang namanya kita kadang nggak kenal kita itu siapa. Wonten mboten ingkang tak tasih kagungan putra alit. Iki bocahku iki sesuk dadi apa? Nah, wonten raosan ngoten. Itu berarti kita tidak mengenal kita. Nggih. Nah, oleh karena itu pertanyaan ini sangat mendasar sekali. Makanya ada pertanyaan yang tadi kaitannya dengan itu. Benarkah aku sudah mengenal diriku yang sebenar-benarnya gitu? Gitu. Ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi wajar kalau kita ini menjadi orang kok serengi nuruti nafsu awake dhewe. Bapak Ibu, kalau kita ingin sehat, Bapak Ibu remen toh sehat? Nah, tidak ada orang menginginkan sakit. Tapi pertanyaannya, benarkah perilaku hidupnya selalu dia dalam keadaan gaya hidup yang sehat? Rak mboten toh?
pengenane mawon le sehat. Neng tumindake menuju sakit. Banyak itu. Oleh karena itu karena dia nggak mengenal dirinya. Kalau dia kenal dengan dirinya, dia sampai takut memperlakukan tubuhnya sampai naik dewi. Karena tubuh kita ini pemiliknya bukan kita, tapi pemiliknya adalah Allah, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas tubuh saya. Itu. Jadi orang waton sak karepe dhewe. Ngoten iki. Nah, Ibu dan Bapak jamaah rahimakumullah. Maka di hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, mari kita mengenal kita itu siapa. Nah, Bapak Ibu, yang pertama saya ingin ajak, perkenalan pertama adalah kita ini sesungguhnya aslinya dari surga. Kalau tadi saya di awal pertanyaan pertama ditanyakan rumahnya di mana, ini menunjukkan saya tinggalnya di mana. Tapi kalau kemudian ada pertanyaan berikutnya adalah asli ini pun pundi Pak? Kalau saya kemudian menyebut asli kula ya Jogja itu kan cuma numpang lahirnya, benar toh? Cuma numpang lahir, domisili lahirnya saja. Tapi yang berikutnya adalah asli kita ini sesungguhnya dari surga Bapak Ibu. Pitados napa mboten? Napa kok alasannya buat pitados? Zaman kita itu anak turunnya Nabi Adam, ngeten nggih. Lajeng biyen iki mikir utang kan. Ora ngerti apa-apa. Nggih. Nah, sekarang begini Bapak Ibu. Apa gara-gara kita anak turunnya Nabi Adam itu terus awake dhewe saka surga? Berarti nek mek kotak katut. Kulo niku darah biru, tuturane sesuatu. Ning mek kotak katut. Dadine ora ning keraton gitu, Pak. Nah, padahal kita itu sesungguhnya asli kita masing-masing niku saking surga, Pak. Loh, alasannya pun pripun? Kita ini roh dan jiwa kita itu ada di surga. Jasad fisik kita berasal dari bumi, tanah, ya. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, sebelum kita berada di dalam diri kita ini, kita itu siapa? Jasad, jiwa, dan roh kita ada di jasmani kita. Maka kita ini ada di Lauhul Mahfuz. Itu area di mana makhluk Allah tidak bisa mengakses itu. Hanya Allah semata. Itulah area yang termasuk area surganya Allah. Yang namanya kita itu tertulis di situ. Nasib awake dhewe niku elek napa apik niku teng mriku wonten. Nah, elek ta apik niku nak menurut persepsi awake dhewe. Padahal Allah menciptakan nasib itu semuanya baik. Ya, peristiwa itu baik. Cuma kita persepsi negatif terhadap itu. Yang kedua adalah kita akan dapat rezeki seberapa besar. Itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Iya betul. Lalu kita ini nanti matinya kapan? Di mana? Sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Dan berikutnya adalah jodohnya kita itu berapa? Dan siapa? Itu sudah tercatat semuanya. Nah, disitulah Bapak Ibu sekalian, pada saat itu Bapak Ibu, saya yakin tidak kemutan, nggak ingat. Karena waktu itu saya dipanggil oleh Allah, Tripitara, please come here. Lalu saya datang, sendiko tahu ya Allah. Allah kemudian menyampaikan pertanyaan pada saya. Alastu birabbikum, man rabbuka? Bukankah aku ini Tuhan? Kita semua bisa jawab, tapi Bapak Ibu kesupen. Ya, qalu bala syahid. Betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami sebagai saksinya. Itu. Nah, itu kita tidak tahu saat ini. Ya, karena di posisi jasad yang saat ini sudah menyatu antara jasad fisik dan jasad yang gaib. Ya. Dan kita sedang dalam dunia sehingga kita tidak tahu dan lupa itu. Maka Allah menuliskan hal itu di dalam kitab Al-Quran, disampaikan di sini. Nah, itulah yang pada saat itu kita masih ada di surganya Allah. Karena itu kita kemudian disuruh
Terpitara, itu kamu ada di sana, itu janinmu. Jangan yang di sana itu untuk janinnya Pak Jumantoro. Umurnya kali dua kan udah nih 11-12 Pak Jumantoro. Karena itu diperintahkan begitu, saya sendiri dawuh ya Allah, langsung saya masuk ke sana. Saya nggak bisa milih orang tua. Kalau saya bisa milih, saya bisa tinggal di sini nih Pak. Atau malah saya bisa tinggal di keraton, milih ibu saya ke KR Mas katanya misalnya. Artinya tidak ada orang bisa milih orang tua. Ya. Sakit betul milih orang tua. Sing sakit namung milih mertua. Nah, itu nak milih mertua paket kali milih anaknya mertua. Nah, sekarang gini Bapak Ibu. Bisakah anak milih orang tua? Orang tua bisakah milih anak? Enggak bisa kan? Jadi hidup ini tinggal samina wa ta'ala. Saya dengan kerjakan aja dah. Gitu. Nah, itulah kita. Maka Bapak Ibu, yang terjadi pada kita sesungguhnya memang kita itu aslinya dari surga. Surga itu tempat yang suci. Surga itu asal usul kita. Maka kalau nanti kita pulang kembali ke kampung, kampung halaman kita adalah bukan Giripeni. Kalau kita itu tinggalnya di Giripeni ini, kalau kita mati posisinya kuburannya ya tentu ning Giripeni. Gimana? Bisa jadi di luar kota. Bisa jadi kita dikubur itu tidak terus kemudian di tempat asal. Pesawat Adam Air niku nyemplung teng Majene niku, Laut Majene. Napa terus dikubur teng asal masing-masing? Sing ngangkut sapa ora iso dijupuke. 2 kilo saking dasar laut. Kan nggak bisa diambil, betul nggak? Artinya kembalinya kita itu adalah kembali ke Allah. Jadi ke asal usul kita. Maka kalau kita kembali ke Allah, harusnya kembalinya ke surga. Wah, asli kita surga. Neng kalau kembalinya ke Allah, ke kampung akhiratnya Allah yang namanya neraka, itu namanya kita tersesat. Kenapa tersesat? Dimulai dari tersesatnya kita di dunia. Terus sahabat, nah, itu yang tadi saya sampaikan. Kalau kita kenal kita, itu modal awal kita menjadi orang terbaik di hadapan Allah. Kalau kita nggak kenal kita, tersesat tadi. Nah, Ibu dan Bapak, ini salah satu yang terjadi pada Allah pada saat berencana melakukan suatu pembuatan, penciptaan manusia. Itu sebelumnya Allah itu sudah menciptakan makhluk sebelum kita, para senior kita. Nah, senior kita itu siapa? Yaitu malaikat, malaikat. Kemudian iblis. Jadi iblis dan malaikat itu senior kita. Nah, beliau-beliau itulah makhluk yang dalam posisi malaikat dan iblis itu posisinya makhluk gaib. Sampun pinanggi kali malaikat. Padahal kemana-mana kita itu disertai loh, dibersamai dengan beliau loh. Ya, di kanan kiri kita, ya. Dan besok atau kapan-kapan, bisa nanti sore, nanti siang, itu kita bisa dihampiri Israel. Jadi betul, pun siap dereng. Tepang kali Israel. Ya. Jadi malaikat itu nanti akan ketemu dengan kita di yaumul akhir, akan bisa komunikasi. Karena apa? Sama, kita sudah dalam posisi menjadi jasad gaib kita yang hadir di situ. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang namanya jasad halus atau gaib ini adalah sama-sama makhluk Allah. Monggo. Saya akan sebut tidak. Monggo Bapak. Fi amanillah, mugi lancar. Sehat. Nah, kita lanjutkan sih Bapak Ibu. Ketika Allah hendak merencanakan sebuah proyek pembuatan atau penciptaan manusia, Allah itu rasanan sama malaikat yang sudah jadi senior kita itu. Nah, saat rasanan itulah Allah menyampaikan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayatnya 30. Nah, ini atasipun nih Bapak Ibu. Jadi di dalam Quran itu ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Nah, Allah menyampaikan rencananya ini.
Sesungguhnya aku hendak kan berarti belum, baru merencanakan, mau membuat untuk menjadikan khalifah di muka bumi. Nah, Bapak Ibu, Allah menyebut kita dengan sebutan sesuatu yang istimewa, namanya khalifah. Ya, khalifah. Khalifah ini atasipun apa? Ya, wakil Allah. Ya, bisa juga pengelola, bisa juga pemimpin. Jadi itu arti yang dalam bahasa ya. Nah, dalam hal ini kita ini wakilnya Allah, berarti kita mulia apa betul? Sangat mulia. Kedudukan kita itu sangat mulia sekali. Pertanyaannya, malaikat dan iblis pernahkah disebut dengan khalifah? Tidak ada sebutan itu. Berarti kita itu oleh Allah dimuliakan. Nah, kalau orang tidak tahu dirinya orang mulia, nah itulah yang terjadi, kita sakarepe mudeli dhewe. Sambo itu seorang jenderal, tapi dia nggak sadar kalau dia jenderal, betul nggak? Dia nggak sadar kalau dia menjadi kadif propam, nggak sadar, nggak tahu dia. Oleh karena itu jadilah seperti itu peristiwanya. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, banyak orang memasalahkan khilafah itu karena radong, tidak paham. Jadi kalau orang paham, oh khalifah itu inilah kita semua adalah khalifah. Lalu yang berikutnya adalah malaikat setelah disampaikan firman Allah seperti itu, lalu bertanyalah kepada Allah. Pertanyaannya adalah, mengapa engkau, maka engkau huruf besar itu engkau itu Allah maksudnya itu, hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih memuji engkau dan mensucikan engkau. Ya, ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Di dalam posisi ini pertanyaan yang terjadi dari malaikat ini terbukti atau bukan? Terbukti. Artinya apa yang disampaikan malaikat itu bukan hoax, tapi itulah real, bukti dan fakta gitu. Nah, tapi apa yang terjadi? Allah memberikan jawaban. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku Allah mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Artinya dalam posisi seperti ini namanya malaikat sudah memberikan label buruk pada manusia yang akan diciptakan Allah, dilabeli elek ini. Tapi Allah membela kita, betul atau tidak? Dan labelingnya ini bukan labeling asal ngelak-elak, enggak. Satu hal yang real. Nah, yang terjadi pertanyaan yang berikutnya muncul adalah, kenapa Allah membela-belain kita? Wis cetha-cetha wong dilabeli elek kok ya tetep dibela. Berarti kalau Allah membela kita itu berarti ada sesuatu yang luar biasa di balik yang kita ada ini. Sebabnya apa kira-kira? Nah, ini gak akan kita kaji berikutnya. Karena itu kalau Bapak Ibu bisa bersani, malaikat itu tidak punya nafsu. Maka kalau pengajian ini ada hidangan karena kita punya nafsu. Betul? Kalau pengajian nggak ada hidangan namanya malaikatan. Karena nggak punya nafsu. Jadi betul. Bukan nekatan tapi malaikatan. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka saya untuk mengingat hal ini, saya membuat satu tulisan ini, ada lagunya yang untuk bisa Bapak Ibu ingat-ingat, untuk mengingat supaya kita lebih paham lagi. Ada lagunya begini. Sungguh kita semua akan kembali ke surga, tempat yang abadi. Sungguh surga tempat yang suci bagi mukmin muslim sejati. Di sana asal bapa kita Nabi Adam bersama dengan ibu Hawa. Memang di sanalah rumah kita, hidup sentosa dan bahagia.
kepada Allah kita ngabdi dengan ikhlas sepenuh hati. Jagalah iman dan amal soleh hanya untuk ilahi Rabbi. Bapak Ibu, sungguh kita ini semua akan kembali ke hadipan Allah. Kapan jadwalnya Bapak Ibu dereng dapat bocoran? Iya betul. Kalau BBM kemarin belum naik itu sudah ada bocorannya, regone pas persis. Iya betul. Nak Pertalite dari 10.000 ngi pun cetrong niku. Wes itu bukan hoax. Bocorane gitu. Lah, kita kok belum tahu bocorannya, enggak usah cari tahu. Malah mumet nanti rasa turu. Dan Allah nggak akan bisa dibocorkan datanya. Kita ini punya data pribadi itu banyak bocornya. Iya betul. Yang namanya data di Telkomsel di mana, Tri atau dimanapun itu bocor kemana-mana, ya, Masya Allah. Nah, surga itu tempat yang abadi, artinya kekal. Kita di kampung Giripeni ini kuning sementara, ya, betul. Ibarat wong Jawa mampir ngunjuk, ya. Nah, itu tempat yang suci, maka Bapak Ibu tiap hari latihan taharah, bersuci, wudu, gimana? Anak wong gantung wudu nih wong sae nih. Ya. Gantung wudu niku sithik wudu batal sithik ya wudu meneh padahal ora harus lah. Jadi latihan bersuci. Bersuci itu kemudian kalau ngendikan nggih aja waton ngomong. Nek waton ngomong niku waton ora bersuci. Membatalke, nggih betul. Nak bertindak tanduk ora sembarangan. Iki orang-orang mensucikan diri dari perbuatan-perbuatan yang agar dia pantas kembali ke surga. Karena surga tempat yang suci. Dan surga itu tempat bagi mukmin. Mukmin itu pasti orang muslim. Ini nak wong muslim belum tentu mukmin. Kita terus betul. Nah, jadi muslim yang sejati itu mesti mukmin, orang yang beriman. Iman niku wonten 6, nek awake dhewe ora genep 6 berarti ora beriman. Nggih. Nah, dalam hal ini memang itu adalah asal usul bapak kita bersama Ibu Hawa. Nah, di sana rumah kita itu omah sing paling tenanan rumah kita itu di sana. Maka investasikan hidup kita untuk membuat rumah di sana. Di sanalah ini kita hidup yang benar-benar bahagia, Bapak Ibu. Karena surga itu tempat yang membahagiakan, maka tempat itu hanya pantas untuk orang-orang yang bahagia. Maka Bapak Ibu, kalau di dunianya orang itu gak bahagia, loh terus pilih harap hidup bahagia di akhirat. Karena orang itu untuk bisa di akhirat di surga, dia harus bahagia di dunia. Bapak Ibu, atas pengertian bahagia jangan sampai jumbuh atau klentu dengan istilah senang. Senang bukanlah bahagia. Ya, orang yang senang belum tentu bahagia. Senang itu nafsu, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, realisasinya sama. Itu orang senang mesti. Bapak Ibu punya harapan, harapannya sesuatu yang dikehendaki. Terrealisir. Wah, ini senang. Tapi wong sing seneng kuwi belum tentu bahagia. Maka kalau saya kemudian membuat tulisan itu, orang yang bahagia itu adalah orang yang berbahagia di atas penderitaan dirinya. Nah, kalau Bapak Ibu bisa bahagia di atas penderitaan Bapak Ibu, itulah orang yang bahagia. Karena apa? Orang seperti itu adalah orang-orang yang bersyukur. Jadi kalau orang-orang yang bersyukur, kalau bersyukur hanya mendapatkan nikmat terus bersyukur, niku wong gampang. Itu level rendah. Orang bersyukur dalam bersyukur itu. Tapi kalau orang sudah levelnya lebih tinggi lagi, orang itu apapun keadaannya saya tetap bersyukur atas nama Allah. Gitu. Jadi syukur itu adalah apapun yang Allah berikan pada kita, kita terima. Ya, di situ. Tapi kalau kita kemudian pilih-pilih apa yang kita terima dari Allah. Nah, dan sabar itu bukan mesti orang yang dalam keadaan harus disusah-susahi, di penderitaan. Lalu dia sabar. Orang yang dia diberi kemudahan, orang itu dalam keadaan diberi enak dan seterusnya, itu harus sabar. Kalau nggak sabar, wong sak karepe udele dhewe. Wong duit, oke nih rasa sabar Bapak Ibu. Kita suruh
Wong duwe jabatan tinggi, wong ora bakal sabar. Gambil indikatornya sama. Wong duwe duit akeh. Pengen ditempatkan di VIP pillars mboten. Sabar mboten kalau niku. Otomatis jalurnya bypass semuanya. Mau jadi jalan ke Jogja, wong jabatannya tinggi pakai foreigner. Wih. Sabaran mboten. Kenal macet teng mriki niki cedak ajeng mlebet ke atas niku kan. Oh, bablas mawon niku. Nak wong sing ora, wong sing biasa mawon, wis kudu mandek kan ngoten. Sabar ngoten niku. Sabar niku wong sing kepenak ya sabar, sing ora kepenak ya sabar. Itu level tinggi. Nah, itulah kita harus bahagia. Orang kalau bersyukur orang paling bahagia di dunia. Apapun keadaannya, orang kroso menderita. Sekalipun orang lain melihat kita saaki. Jadi betul? Nah, Bapak Ibu, karena itu berbahagialah selalu di dunia. Jangan pernah sedih di dunia. Ya, kalau sedih kemudian kita menderita dengan penuh penderitaan, itu berarti kita levelnya masih di dunia material, dunia fisik. Apapun bukti dan fakta, nak panas awake dhewe panas semua. Nak iki sumuk aku ya sumuk. Tapi bagaimana Bapak Ibu bisa merasakan ketika di Mina, ketika di Arafah, panas ngono ning awake dhewe ra krasa panas. Wah, itu posisi itulah yang namanya manusia-manusia diberikan rahmat Allah. Itu. Bapak Ibu, kepada Allah kita ngabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Maka hidup kita ini hanya untuk ibadah. Lekas betul? Jadi hadirnya kita ke dalamnya Pak Jumantoro ini dalam posisinya dari rumah. Jangan wah biyen pas neng pengajian ning nggonku iki rawuh termasuk Pak Jumantoro. Nah aku saya kira teko ya pekewo lho. Nah, ini niatnya orang karena Allah. Niat pekewo, niat makhluk. Jangan, itu jadi kita tidak niat karena Allah berarti tidak ibadah. Kalau niat karena ibadah maka berangkat sambil bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya kita hidup dalam kerangka ibadah. Dengan ikhlas penuh hati. Orang ikhlas itu bukan berharap dengan makhluk, tapi berharapnya dengan Allah. Orang kodal jenenge aleman. Di alam orang melambung, dihina tak terhinakan. Itu. Jadi kita menjadi manusia, menjaga iman, menjaga yang namanya amal soleh. Maka tadi pada saat di awal sambutan Pak Jumantoro ini dengan mengajak kita semuanya berbuatlah yang terbaik, melakukan apa yang bisa kita lakukan yang terbaik, membantu orang lain. Itu amal soleh kita, ya. Walaupun hanya dengan bentuk memberi senyuman, gitu. Itulah hanya untuk ilahi Rabbi, gitu. Nah, akhirnya Allah tadi kemudian menciptakan makhluknya. Sehingga ada manusia, ada tikus, ya, ada makhluk-makhluk yang lainnya. Maka semua makhluk itu ada dua hal yang sama, yaitu punya jasad dan punya ruh. Jadi betul. Nah, tikus gitu nonton ruhnya, kalau enggak mati dia. Nah, ini hewan. Hewan itu punya jasad kasar yang dapat dipegang, ya, kita dengar meong-meongnya. Dalam bentuknya punya ruh sama. Nah, sedangkan bagaimana dengan iblis? Malaikat ini adalah makhluk yang jasadnya aja halus, raketot. Tapi dia juga punya roh. Pertanyaannya, malaikat, jin dan juga iblis itu dalam bentuknya mati apa tidak? Mati. Cuma tidak dalam posisi sekarang karena ditangguhkan oleh Allah. Artinya sang peniup sangkakala nanti, malaikat yang meniupkan sangkakala itu pun nanti mati. Ngerasa betul? Matinya apa? Pada saat setelah selesai tugasnya mati, terus nanti dibangkitkan oleh Allah, semua hidup kembali. Nah, maka itu rohnya. Nah, setan atau iblis itu yang namanya hidup di dalam dunia ini, jumlah populasinya di sensus paling oke, Bapak Ibu. Karena sejak zaman sebelum Adam lahir sudah ada, sudah punya anak. Nah, Pak Ide ini pun berapa generasi mati, gimana? Jadi populasinya itu paling banyak itu, karena dia anak beranak. Makanya kalau demokrasi paling menang nih, vote ngaten ya, mengambil suara ngaten ya, pilihan suara paling banyak iblis nih, kita kalah manusia.
Nah, manusia itu punya komponen Bapak Ibu. Nah, ini saya sudah mulai mengenalkan kita ini bagaimana secara jasad ini. Kita punya dua jasad. Yang pertama adalah jasad yang kita sebut dengan kasar, jasmania, fisik kita, yang kita bisa pegang ini, ya. Yang kedua adalah punya jasad halus, namanya jiwa Bapak Ibu. Jiwa. Jadi kita punya jasad yang gaib, itu jiwa. Bapak Ibu nggak pernah bisa lihat jiwa kita, ya. Nggak bisa melihat jiwa orang lain, ya. Nah, kita punya roh, punya yang membuat kita hidup, yaitu roh, nyawa. Itu gaib juga. Jadi yang gaib dalam diri kita ada dua, yaitu jiwa dan roh. Itu dua hal yang berbeda. Tapi selama ini banyak orang jumbo, dicampur adukkan. Apa bedanya jiwa dan roh? Roh itu posisi di dalam jasad kita, bernidasi, bercokol dalam bentuk mengakar. Jadi kalau dicabut itu isom brodol. Berarti kalau orang dicabut nyawanya, sakitnya luar biasa. Apa yang disampaikan Nabi dalam hadisnya ini, Nabi menyampaikan bahwa ketika manusia dicabut nyawanya, Nabi memberikan sebuah ilustrasinya, menggambarkan betapa sakitnya, yaitu ketika dicabut nyawanya, sebagaimana orang ditebas 300 pedang bareng dalam tubuhnya. Sakit dong betul? Wong kepenges katerwi loro. Dia betul? 300 ini. Posisi itu sakit sekali. Tapi ketika yang namanya jiwa itu lepas dari tubuh kita, jiwa tidak menyebabkan seseorang kesakitan. Contoh Bapak Ibu, di dalam Quran Allah menyampaikan pada kita bahwa ketika kita dalam posisi tidur, nah tadi malam Bapak Ibu sare, pada saat sare Bapak Ibu itu jiwanya kita ini digenggam oleh Allah. Pada saatnya Allah menghendaki ini kamu sudah jadwalnya tiba, tinggal cabut nyawanya. Sehingga ada orang tidur orang tangi sak lawase itu nih. Iya betul. Wonten maning kata niki. Lalu kalau Allah melihat bahwa ini jatah hidupnya masih ada di dalam catatan lauh mahfuznya ini, maka Allah kembalikan di dalam dirinya manusia dari jasadnya, maka orang bisa bangun. Pertanyaannya, pada saat Bapak Ibu tidur, terasa nggak ketika nggak sadarnya ini posisi Bapak Ibu dalam keadaan genggaman Allah? Kan nggak sadar, nggak sakit. Sama ketika Bapak Ibu ada melihat ada orang koma, ketidaksadaran seperti itu adalah dia dalam keadaan genggaman Allah. Nggak sadar buat dijiwit wira kroso, dirasani nggak ngerti, betul atau tidak? Nah itu jiwa kita, sehingga jiwa ini keluar masuk bisa di situ itu tidak ada rasanya. Nah sekarang ini Bapak Ibu, saya membuat sebuah ilustrasi agar bisa mudah, karena mengikuti bagaimana Allah itu menciptakan segala sesuatu dengan memberikan pelajaran manusia ini dengan perumpamaan biar gampang. Allah menggambarkan surga, caranya gambarkan surga itu di bawahnya ada sungai mengalir, kan gitu. Ini gambarannya gampang, pengen menungso ini, oh daerahnya subur kan itu, daerahnya penuh dengan indah tanaman-tanamannya karena banyak pengairannya kan, gampang. Nah saya juga mengikuti itu karena di dalam Quran itu Allah menyampaikan begini Bapak Ibu, dalam Quran surat Al-Hasyr yang artinya, dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya berpikir, jadi ben gampang nangkap nalar. Nah ada lagi di sini di dalam Quran surat Az-Zumar 27, sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran, ben dadi drong, mengambil pelajaran itu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, perumpamaan itu saya mengilustrasikan manusia itu bisa jadi saya ilustrasikan dengan laptop nih, kata seperti gini dan ngajengipun nih. Manusia kalau diibaratkan sebagai laptop, maka laptop ini ada jasad kasarnya, bisa kita pegang. Yang Bapak Ibu bersani itu laptop adalah jasad kasar, casingnya bisa dipegang, jasmaninya. Di dalam laptop saya ini, karena dia pakai program Windows itu adalah jiwanya. Jiwa itu yang membuat fungsionalnya laptop. Laptop bisa berfungsi kalau itu ada aplikasi atau ada softwarenya itu. Software itu jiwa. Kalau itu nggak ada, diurutnya memang biar nyala tapi nggak bisa digunakan. Manusia
dalam diri manusia bisa berfungsi, bermanfaat kalau jiwanya ada dan jiwanya normal, sehat. Kalau tidak, maka orang sakit jiwa. Sakit jiwa, misalnya schizofrenia misalnya. Terjadi, orang menyebut, kalau orang awam itu bisa menyebut gila gitu. Pertanyaannya, ada fungsinya enggak? Bermanfaat enggak jadinya? Bapak Ibu jadi wong linglung, itu sudah jadi kemanfaatan kita menjadi orang yang bisa menjadi tidak seperti yang diharapkan. Betul apa tidak? Jadi ini jiwa. Jadi jiwa itulah yang menjadi fungsionalnya kita. Nah, laptop ini bisa nyala dalam keadaan ada setrumnya. Kalau setrumnya pas jam entek, ya udah mati dia. Nyawa ini kalau sudah dicabut, selesai kita mati. Walaupun jiwanya ada. Betul apa tidak? Nah, itu sebuah ilustrasi Bapak Ibu bahwa kita ini ada 3 komponen tadi. Nah, kalau saya umpamakan lagi, kalau yang namanya manusia itu seperti rambutan, Bapak Ibu bisa bayangkan di sini pas belum musim ya rambutan. Rambutan itu dalam hal ada kulitnya, ada dagingnya, ada bijinya. Maka manusia itu kalau diilustrasikan sebagai rambutan, maka jasad yang ada 2 ini, kulit ini adalah sebuah jasad fisik, kulit itu. Sedangkan yang namanya daging adalah jasad jiwa. Itulah yang berfungsi, itulah yang bermanfaat. Karena itu Bapak Ibu, kalau Pak Jumantoro itu menghidangkan namanya rambutan, makanya kalau rambutan itu kemudian dihidangkan sudah dipilih-pilih tadi, donjai, yang dihidangkan kulitnya, monggo Bapak Ibu dipun kedapi. Mesti batin. Pak Haji itu gimana tuh? Wong kulit rambutan kok dihidangkan. Loh ini kurang rambutan, ini pun kulitnya. Karena fungsi ini. Tapi kalau kemudian yang namanya bijinya dihilangkan, kemudian yang kulitnya dihilangkan, cuma daging buahnya, monggo dipun kedapi Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu kersa ngambil, betul nggak? Yang berfungsi, yang bermanfaat adalah dagingnya. Itulah manusia, jiwa manusia itulah yang nanti sangat bermanfaat dan penting sekali. Karena itu manusia itu yang nantinya dimintai pertanggungjawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah jiwanya. Kalau dulu mungkin pas saat Bapak Ibu manasik saya menyampaikan begini, mungkin Bapak Ibu mungkin lupa ya. Manusia itu jasad fisiknya adalah kendaraan. Maka kalau kendaraan itu mesti ada drivernya, ada pengemudinya. Pengemudinya itulah jiwanya. Maka yang namanya mobil itu ada setrumnya supaya bisa jalan kan, bisa hidup. Nah di situ Bapak Ibu, kalau namanya mobil jasad fisik tadi nabrak, maka kalau polisi nanti kemudian meminta pertanggungjawaban itu kepada siapa? Pasti kepada drivernya, sopirnya. Nah itulah Bapak Ibu, kita ini jasad fisik kita ini nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah jiwa kita. Dasarnya apa? Kok bisa saya menyebut jiwanya? Ada dalam Quran surat Al-Fajr ayatnya 27 sampai 30. Di sini Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah memanggil kita, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kalimat awalnya adalah wahai jiwa-jiwa yang tenang. Yang dipanggil itu jiwa. Jiwa yang seperti apa? Yang tenang, mutmainnah. Kembalilah kepadaku. Nah, diminta kembalilah kepadaku dengan penuh ridho. Ridho itu menerima. Dengan penuh ridho itu menerima. Lalu masuklah kamu ke dalam golongan jamaah hamba-hambaku. Nah, semoga ini adalah bagian dari golongan jamaah hamba-hamba Allah. Lalu Allah panggil, masuklah ke surga. Jadi yang dipanggil bukan hei jasad fisik si A, si B, si C, enggak. Tapi yang dipanggil adalah wahai jiwa yang tenang. Pertanyaannya, wahai jiwa kemerungsung dipanggil bukan? Nah, nak wong isih kemerungsungan niku wong dereng mengenal dirinya. Jadi dalam keadaan orang itu kondisi stres itu kehilangan kemampuan mengenal diri, ya, stres. Termasuk wong cemas niku. Nah, Ibu dan Bapak jamaah rahimakumullah, itulah yang saya gambarkan. Kalau ini jasad kasar, lalu kemudian ada jasad halus jiwa, dua hal ini
di dalam tubuh kita, di dalam diri kita ini ada dua hal yang punya peran yang analog ya. Yang pertama, di dalam jasad fisik ini ada yang berfungsi untuk memikirkan sesuatu atau alat untuk berpikir, namanya otak ya. Di sini adalah otak. Maka otak bisa dipegang. Itu hardware. Dan di sini ada namanya memori. Nah, disitulah namanya perangkat kerasnya itu isinya dalamnya memori. Nah, jiwa juga ada yang namanya akal. Jadi akal itulah yang ada di dalam jiwa manusia untuk berpikir. Tapi pikiran yang ada di jiwa dengan di otak beda. Nah, yang terjadi berikutnya adalah di dalam jasad fisik kita ada bagian yang reseptor itu menangkap rangsang. Yang ditangkap rangsang itu apa? Ada rangsang panas, dingin, ya panca indera itu. Itulah panca indera. Jiwa kita punya, yaitu hati. Hati itulah kolbu, itulah area God spot area. Yang disitulah bisikan-bisikan Asmaul Husna Allah menyampaikan lewat itu. Maka kita sering ada terbersit ada sesuatu bisikan di dalam diri kita yang kita kadang bisa abaikan, bisa pula kita ikuti itu. Nah, yang berikutnya, di dalam jasad fisik kita ini ada yang namanya membuat bisa berlangsung hidup, berlangsung eksistensinya. Kalau itu ada cairan, maka manusia, darah itu kalau mengucur keluar dari tubuh, ambruk manusia. Betul nggak? Bisa mati kan itu, bisa jasadnya rusak. Namanya manusia, jiwanya itu punya eksistensi yang namanya nafsu. Jadi ciri khas utama manusia adalah dia punya nafsu. Nah, jiwa itu. Maka dalam bentuk ini, Bapak Ibu, jiwa ini dalam bentuknya akal ini sangat dipengaruhi oleh roh atau ukhrawi. Dan yang namanya akal ini selalu mengajak dalam kebaikan. Dan hati ini terjadi lebih banyak mudah goncang. Karena itu Bapak Ibu sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik ya. Kita selalu mohon pada Allah, ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati. Kan itu. Karena manusia itu goncangnya sering mudah sekali. Sering mudah terombang-ambing. Sebagaimana seperti tadi malam di radio, saya setiap malam minggu ada acara namanya Curhat Berat bersama Mas Tripitara. Itu salah satu materi yang untuk anak muda, motivasi. Radio Pro 2 RRI di 102.5 MHz sejak tahun 2008 itu. Salah satu materi yang tadi malam saya sampaikan adalah kekuatan pemaaf. Jadi kekuatan kita menjadi manusia yang paling kuat adalah manusia yang bisa memaafkan. Lalu memaafkan ini dalam bentuknya apa? Seseorang yang bisa memaafkan tanpa ada syarat. Ya, kamu akan tak maafkan kalau kamu tidak maaf. Nah, itu ada syarat, namanya transaksional. Jadi tidak ada pemaaf itu namanya, bukan pemaaf. Tapi kalau dia mau minta maaf atau tidak, yang penting dia salah atau tak maafkan. Sudah selesai, sudah lupa gitu. Nah, itu panjang itu pembahasannya. Nah, sekarang saya akan fokus di sini. Hati kita ini sering tarik menarik dengan akal dan juga nafsu. Ya, termasuk dengan jasad jasmani kita. Bapak Ibu kalau pas panas kemudian wah sumuk, wah itu nak kon ibadah ya rada kosong. Pas udan kemudian lingkungannya adem, wah apa meneh lingkungannya becek karena banyak gendangan gitu. Areng masjid pe awang-awangan gitu kan. Nah, itulah terpengaruh jasmani kita ini ya. Nah, kadang wong ngelih ya juga pengaruh, gampang nesu kan gitu. Nah, itulah hati kita sering terombang-ambing di situ. Nah, nafsu ini satu bentuk bagian eksistensi yang sangat dipengaruhi oleh jasmani dan ukhrawi. Maka kalau ada orang rodok sugih sithik, wah meri aku yo pengen sugih kaya kae gitu. Ganti mobil yo kita kemerokok, itu nafsu namanya ya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jiwa atau nafsu ini akal selalu ngajak hal yang positif, yang baik-baik. Jadi menuju kebaikan. Nah, sedangkan yang namanya hati itu dalam bentuknya sebagaimana Allah menggambarkan di dalam Quran surat Al-Hajj, yaitu ayat 46. Karena sesungguhnya bukan mata itu yang buta, bukan mata ini, bola mata ini bukan yang buta, bukan. Orang bisa lihat, tapi begitu kita sampai di Mekah, delok Ka'bah ini ora weruh. Ada loh itu Bapak Ibu, Ka'bah gedenya semua ora weruh.
Ya, ada salah satu jamaah itu dibuat bingung, berputar-putar. Padahal tenda kita dengan itu ada namanya jembatan layang itu, Pak. Jembatan layang kan besar sekali itu. Dia cerita kepada saya, Pak, saya itu cuma muter-muter ini, rawuh jembatan layang gue. Jadi orang dibuat sesat oleh Allah tidak bisa kembali. Itu hanya dibuat mata hatinya yang buta. Neng mripate normal gitu loh. Iso weruh ning karo jembatan layang itu ora weruh. Itulah manusia. Artinya itulah yang namanya buta itu bukan mata bola mata, tetapi adalah mata hati ya yang ada di dalam dadanya. Itu bahasa konotatif jadi di dalam dadanya itu. Nah, yang berikutnya nafsu ini, di dalam Quran Yusuf ayatnya 53, nafsu itu selalu, selalu itu berarti pasti menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang dirahmati Tuhan. Artinya bahwa kalau kita bisa berbuat baik, perbuatan baik ini bukan karena kita wong apik, tapi karena Allah memberikan kemampuan, kekuatan kita untuk mampu. Bapak Ibu bisa hadir di sini bukan karena sehat. Ono sing saat ini tiap dino ya ngunjuk obat. Nggih betul? Ngunjuk obat itu indikator bahwa kita punya penyakit. Ning kok iso rawuh? Allah mampukan bisa rawuh. Ora aku duwe wektu longgar. Oh, sing duwe wektu longgar tentu iso hadir. Betul enggak? Ada-ada saja tadi sudah disinggung oleh Pak Haji Jumantoro bahwa wong kuwi nek ra nyelake, orang harus memilih mana yang penting dan genting itu tadi harus salah satu dikorbankan. Itulah namanya manusia harus selalu berkorban gitu. Itu kalau kita tahu diri, tahu mengenal kita itu siapa. Nah, disitulah manusia. Kalau kemudian orang jadi pemaaf, ini makanya tadi malam saya sampaikan, kalau kita itu bisa mampu menjadi pemaaf, itu kalau kita tahu diri, mengenal kita itu siapa. Artinya bagaimana? Kalau aku melihat bahwa sing paling biasa apik ya aku, nah, egonya melekat. Ego, keakuan, nafsu. Kabeh iki wong elek kabeh sing kecuali aku. Kan berarti memang ini lah melekat. Lalu kalau ada orang salah, oh dasar salah. Salah. Lali bahwa awake dhewe ya iso salah. Betul enggak? Nah itu, kalau orang itu egonya melekat, nempel di dalam diri kita, itulah manusia-manusia yang dalam posisi tidak akan bisa berbuat baik, apalagi pemaaf. Kalau dia salah melakukan sesuatu membuat menyakiti saya maafkan. Aku ya manusia, aku juga bisa seperti dia, bisa berbuat salah. Coba Bapak Ibu kalau mau ingin jadi pemaaf, ada satu pertanyaan ketika kita mau berbuat sesuatu. Nah, ana wong sing menyakiti kita, kemudian kita bisa tidak sakit hati. Caranya gampang. Dia menyakiti lo terus kemudian tanya, aku iso ora ya kaya kae. Kaya dheweke. Nah, kalau dah ya, oh iya iso. Nak ra sida dadi nesu to. Ya tak maaf ya. Aku ya iso kaya kae. Kaya dheweke iso nyakiti wong. Ning nyakiti dheweke ya serang ra ngerti karo aku itu sakit hati karena dia ngomong itu. Betul atau tidak? Nah, itu ketika kita diberi rahmat oleh Allah. Kalau tidak diberi rahmat oleh Allah enggak mampu kita. Karena nafsu kita itu dominasinya arogan, ya, sering ingin berbuat jahat. Nah, karena itu Bapak Ibu jamaah rahmatullah, kita ini sering gelut, kita sering bertengkar, bukan kita dengan orang lain saja, tapi kita dengan kita Bapak Ibu. Ya betul. Kan kita sering dilematis itu. Ketika kita mau berbuat sesuatu yang buruk, perang batin, ya gitu. Nah, perang batin ini bisa terjadi. Karena itu Bapak Ibu, ketika akal yang menang, kita akan lebih mulia dibandingkan malaikat. Karena kita punya potensi. Di dalam Quran disampaikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu mengilhamkan jiwa manusia. Berarti posisi manusia itu diberi potensi fa'alhamaha fujur. Nah, berbuat fujur, berbuat jahat, berbuat kriminal, aniaya, dolim, itu di situ fujur. Wa taqwaha, bisa berbuat taat, takwa. Jadi Bapak Ibu, kita ini punya dua potensi. Potensi bisa berbuat baik, bisa sangat berbuat jahat. Jadi kalau kemudian seseorang yang jelas ngerti hukum kok melakukan pelanggaran hukum yang berat, itu karena dia nggak kenal dengan dirinya dan punya potensi memang untuk melakukan bisa itu. Nah, karena itu kita bisa, kalau
yang kalah akalnya, maka kita asfala safilin, serendah-rendah makhluk. Di sini, jika yang menang nafsu, maka manusia bisa lebih rendah dari binatang. Asfala safilin, serendah-rendahnya makhluk kita itu. Bapak Ibu, ini kayu ini adalah jenazah, jenazah tumbuh-tumbuhan. Biasa betul niki. Niki awes regine. Ning cobi nak sing dipasang niki menungso. Rada wong-wong. Monggo pinara, mesti ora ana sing wani mlebu. Wong kok dipasang ning omah. Nggih mboten. Wong kita dengan harimau aja kalah kok. Pak Jumantoro ada luwak atau ada harimau, dia banyu keras dikeringkan gitu, dipajang teng mriki. Nah tetap Bapak Ibu rawuh mriki teman-teman iki mawon, betul kan? Dan harganya mahal. Bu, besok. Jangan purun mboten. Iki wonten gadah sing di anu banyu keras. Sinten menungso. Wah, gila nih. Nah, ini wonten wong luwak niku nate sanjang kali kuwi. Pak, kagungan mboten? HP mati. Laptop mati. Pokoke sing barang mati. Ning ampun sing wong pecah nggih, Pak. Maksudnya ajeng kula tumbas ngoten. Padahal menungso berarti kan diaji, terus mboten. Nah, ini jenazahnya Jati ini mahal. Kita itu kalah harganya. Ya. Nah, makanya kita asfala safilin, serendah-rendah. Yang berikutnya, Bapak Ibu, ulama membagi ada 7 tingkatan manusia punya kualitas jiwa. Nah, 7 kualitas ini kan apa? Yang pertama nafsul amarah, yang kedua nafsul lawamah, yang ketiga nafsul mulhamah, yang keempat nafsul mutmainah, yang kelima nafsul radiyah, yang keenam nafsul mardiyah, yang ketujuh nafsul kamilah. Minimalnya kita nafsul mutmainah. Jadi Bapak Ibu, ada 7 tingkatan. Nafsu-nafsu itu level paling bawah, paling rendah adalah nafsul amarah. Karena itu ada pada diri manusia semuanya ini bisa gampang nesu. Ya betul. Jadi wong kira ana sing ra iso nesu, iso nesu. Ming dheweke iso ngerem apa ora? Ngoten niku. Jadi yang namanya nafsul amarah adalah nafsu yang wong kuwi egone sing melekat dan medeni niku wong. Wong nak pun jenenge amarah niku wis membuat akalnya hilang, ya. Nah, di sini saya lanjutkan untuk bagian-bagiannya. Nafsul amarah niku pripun? Nafsu itu sampai akhirnya wong kucing jak gelut, ngoten. Jadi mengaruh kucing itu jak gelutan. Nah, jiwa ini sangat bangga sekali ya. Kalau dikuasai nafsu, akalnya kalah. Ra iso mikir sing genah iki ra iso. Wis pokoke nak gawe sesuatu omongan ya iso apik-apik. Mergane apa? Omongannya pencitraan mawon gitu. Maka bangga ketika dia berbuat dosa, melakukan hal-hal yang dosa. Nah, nilep iki seneng banget dipamer-pamer ke aku anu iso nilep pamer ke wong. Untuk berbuat maksiat itu dipamer-pamer ke gitu. Itu. Nah, ini bangga sekali. Jadi sangat sulit sekali menderita kalau harus berbuat sesuatu yang baik. Ya. Jadi itu yang terjadi pada seseorang yang amarah. Maka wong nesu niku ya saking terbentuknya karena itu refleks akhirnya omongan ngene wis dadi nesu ngono. Sing omongan apik wis dadi elek ngono. Itu kalau orang nafsu amarah. Nafsu yang kedua adalah nafsu lawamah. Nafsu yang seperti apa? Yang dia ini jiwanya sebenarnya dikuasai oleh nafsu, tetapi dia akalnya kadang sok iso berontak ning jerit-jerit gitu. Ya, kemudian kalau mau dia berbuat maksiat, dia sebetulnya jane iki dosa ya, jane iki ora entuk ya, ngerti. Jadi itu tahu. Tapi ora ngomong liya kok wis ora apa-apa. Nah, akhirnya melakukan gitu. Dan dia dalam keadaannya posisinya kemudian melakukan itu, waduh kok wis melakukan. Ya gelo aja deh, ane ya wis piye meneh. Sesuk tandangi meneh. Nah, kayak gitu. Itu nafsu lawamah. Nggih. Bagaimana nafsu yang mulhamah Bapak Ibu?
Nafsul mulhamah niku levelnya, ya saya ini bukan yang orang merokok mesti kados monyet loh ya, ini gambar mawon. Jiwa yang dipimpin dalam hal ini oleh akal sudah bisa dia pimpin, tetapi dia masih di ujung tanduk. Kalau di ujung tanduk itu ya mingklik-mingklik gitu. Sehingga yang namanya orang-orang yang mulhamah ini nafsunya dia sudah bisa berbuat baik, ya sudah sholat, bahkan sudah haji. Tapi yang terjadi, yang namanya orang ini nak nesu yo, kebun binatang metu semua dari mulutnya, ya berbuat maksiat ya nah, makanya saya nyebut sholatnya STMJ, sholat terus